Itu sebabnya kami mau Tuhan tetap terus memandang kepada Engkau. Kami mau tetap terus percaya akan firman-Mu Tuhan. Abraham berkata, sekalipun tidak ada yang harus diharapkan, tetapi dia tetap percaya kepada Engkau. Imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Kurapashikiara patakaya namase. Kirapashikiara lalapataya namase. Hiraraya nayamo. Biar setiap kami Tuhan, Kau tumbuhkan iman untuk tetap terus percaya di dalam setiap kesulitan kami, di dalam setiap masalah. Tak ada satupun yang tak Kau atasi Tuhan. Kau telah berkata, it is finished Tuhan. Semuanya sudah selesai. Jangan engkau takut, sebab aku telah mengalahkan dunia. Firman-Mu berkata, oh, kami angkat hati kami, terus percaya dan memegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Kau bawa kami melewati setiap lembah-lembah, dan Kau selalu beserta kami Tuhan. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu. Inilah penyembahan kami Tuhan. Kami mau tetap terus percaya, itulah yang Kau mau, supaya kami tetap terus berharap. Sekalipun tiada dasar, namun kami percaya. Meskipun mata kami tak melihat, perasaan kami bertentangan, namun janji-Mu tetap ya dan amin. Haleluya. We worship You, Lord. Sekalipun sekelilingku rebah Tuhan, namun aku
dalam setiap langkahku. Kau jagaku, Kau Bapa, sungguh Kau Bapa kami. Engkau besertaku saat badai menerpa. Ku tak takut karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Saya mengundang sekali lagi berdiri, saudara, katakan dan angkat tanganmu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak sanggup jauh dari-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu, yes. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak jauh dari-Mu. Kami angkat tangan kami. Terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak sanggup jauh dari-Mu. Ku tak mau, ku tak sanggup jauh dari-Mu. Inilah Tuhan harapan dan doa setiap kami. Kami mengakui kami tidak mau dan kami tidak mampu Tuhan jauh daripada-Mu. Biar Engkau berfirman Tuhan pagi hari ini. Berkata-katalah Tuhan dalam hidup kami. Biar Engkau memakai hamba-Mu dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Menjamah setiap kami. Biarlah hari ini adalah hari yang rema bagi setiap kami yang telah menanti-nantikan Engkau selama ini, yang telah bertanya-tanya kepada Engkau selama ini. Biar firman Tuhan merupakan jawaban bagi setiap doa setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Thank you for your blessing, Lord. Thank you for your words, Lord Jesus. We praise you in Jesus' name. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Segala perkara dapat kulakukan dalam Kristus yang beri kekuatan padaku. Dalam kekurangan dan keterbatasanku, Dia hadir untuk buktikan kepadaku kuasa-Nya sempurna dalam hidupku. Dia menopang setiap langkahku. Biarlah yang lemah berkata ku kuat, kuasa-Nya sempurna
sempurna dalam hidupku. Besar anugerahnya yang dapat penuhi segala kebutuhanku. Kuasanya kian nyata dalam kelemahanku. Dia hapuskan setiap Shalom saudara yang kasih Tuhan. Mari sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita sambut dengan iman kita kepada Kristus. Tuhan, saat hari ini kami siap untuk mendengar suara-Mu. Segala pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan bagimu, biar kiranya itu menyenangkan hatimu, karena Engkaulah yang menjadi idaman hati kami Tuhan, karena Engkaulah yang menjadi pujian hati kami semua. Kami ada di tempat ini karena kami merindukan Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau sudah hadir dan Engkau sudah menerima segala pujian dan Engkau sangat disenangkan di atas segala penyembahan kami. Saatnya tiba Tuhan, katakan setiap isi hatimu supaya kami bisa mengerti dan kami dituntun oleh langkah daripada Engkau ya Tuhan. Melalui firman-Mu kami akan diberkati, melalui firman-Mu kami akan diselamatkan dan kami pulang dengan menerima berkat dan perlindungan daripada-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sambut akan perkataan-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara. Senang berjumpa kembali kepada saudara saat hari ini. Bagaimana semuanya? Everything good? Amin. Haleluya. Senang sekali tadi Naomi membawakan mengenai puji-pujian. Saya sangat diberkati terutama dengan perkataan iman, saudara ya. Memang saudara ada korelasinya dengan firman Tuhan yang akan saya berikan saat hari ini, saudara. Ada tema yang akan saya bagikan mengenai 7 model jemaat daripada Tuhan. Saudara, 2 minggu ini saudara, saya sangat digerakkan hati saya untuk membagikan firman Tuhan mengenai kitab Wahyu. Saudara ya, saudara ada yang tahu di sini kitab Wahyu kan? Ya, bukan si Wahyu Wasono saudara, tetapi memang kitab Wahyu yang ada di dalam Alkitab saudara ya. Kalau orang membaca kitab Wahyu kebanyakan gak suka. Kenapa? Karena kitab Wahyu banyak sekali membawakan sesuatu yang menakutkan. Tetapi sesungguhnya Wahyu adalah nubuatan apa yang akan terjadi bagi kita, saudara. Jadi jangan takut, justru kitab Wahyu memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita lakukan menghadapi semuanya ini. Ya, nubuatan ini diberikan kepada Tuhan melalui Yohanes dengan kitab Wahyu ini supaya kita bisa mengerti sehingga kita tidak takut, saudara. Kalau orang yang belajar akan tahu bagaimana kondisi alam semesta ini paling tidak, saudara. Ya, misalnya kalau saudara buka di dalam Google di handphone saudara ditulis weather, itu 1 minggu weather itu bisa tahu bagaimana yang akan datang. Walaupun 99% ada ketidakpastian 1%-nya, tetapi itu kebanyakan digenapin dan berhasil, saudara. Ya, kepandaian manusia saya rasa tidak bisa ditandingkan dengan kepandaian daripada Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah bernubuat 100%, pasti akan digenapi, saudara. Maka karenanya saudara, saya ingin membagikan mengenai 7 model jemaat Tuhan yang akan ada dan yang telah ada saat hari ini. Ya, saudara, saya akan bacakan satu ayat dahulu. Wahyu 1 ayat 1 berkata begini. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang
harus segera terjadi. Kata-kata apa yang harus segera terjadi. Jadi Wahyu ini sudah mengatakan pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan justru sudah singkapkan semuanya ini, saudara. Ya. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi kita tahu Wahyu ini ditulis oleh Yohanes, saudara. Nah, Yohanes itu siapa sih, saudara? Yohanes adalah rasul atau murid Tuhan Yesus, satu-satunya yang selamat. Pada saat penulisannya ini, tahun kurang lebih sekitar Masehi tahun 80-an, ya, kurang pasti saudara, karena Yohanes meninggal tahun 98 kalau nggak salah ya. Tahun 98 itu Masehi sesudah Tuhan Yesus lahir, ya, dia mati. Kenapa dia mendapatkan kitab Wahyu ini? Karena dia dibuang ke Pulau Patmos, pulau yang kecil, pulau yang tidak ada penduduknya. Kenapa perlu dibuang? Karena tentara Romawi mencoba membunuh murid Tuhan Yesus semua, saudara. Cuma satu-satunya yang selamat yaitu Yohanes. Digoreng, nggak mati, saudara. Dan pasukan Romawi bingung, ini orang kok sakti banget. Ya, digoreng nggak mati, malah akhirnya dia bilang sudahlah mendingan kita pindahkan aja ke satu pulau. Namanya Pulau Patmos. Pulau Patmos itu adalah pulau yang dihuni hanya binatang yang namanya nyamuk, saudara. Ya, luar biasa jahat ya, tentara Romawi. Ya, dia coba untuk bunuh ini dengan cara pelan-pelan, dibuang ke Pulau Patmos, saudara. Di Kepulauan Seribu, orang Jakarta ada di sini, ya, ada Andi orang Jakarta. Wah, bukan. Ya, kalau orang Jakarta tahu namanya Pulau Nyamuk di Kepulauan Seribu. Nah, tante ingat tahu. Saya suka mancing, kadang-kadang mampir ke Pulau Nyamuk, saudara. Aduh, nyamuknya luar biasa. Siang malam banyaknya kan main. Tapi di pulau satunya lagi yang dekat situ, Untung Jawa dan sebagainya di Kepulauan Seribu, itu nggak ada nyamuk, saudara. Maksudnya ada tapi nggak banyak. Tapi di kepulauan yang namanya Pulau Nyamuk luar biasa. Nah, Patmos itu adalah pulau yang dihuni oleh nyamuk banyak. Jadi dibuang dengan tujuan supaya si Yohanes mati di sana. Tapi nyatanya Yohanes ada di Pulau Patmos nggak mati-mati. Dan berakhir malah matinya di Efesus. Balik lagi ke pulau yang lainnya, saudara. Ya. Maka saudara, saat hari ini saya percaya firman Tuhan yang mengatakan apa yang akan terjadi. Saudara percaya apa yang akan terjadi dalam kitab Wahyu pasti digenapi? Percaya? Amin, saudara. Maka tadi dikatakan iman yang membawa saudara percaya kepada Yesus. Apa sih iman itu? Paling enggak kitab Ibrani 11 ayat 1, saudara harus hafalkan. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ya, jadi iman itu adalah dasar kalau kita berharap nih, misalnya saudara pengen harapin apa? Oh Tuhan, saya kepengen punya rumah. Ya, ini iman saudara. Yang apa? Yang ingin saudara tanamkan, Tuhan aku percaya Tuhan pasti memberkati saya sebuah rumah. Aku pengen punya green card, aku pengen punya pasangan hidup, aku pengen punya gedung gereja. Iman ini yang membawa kita mencapai apa yang kita inginkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah justru dengan iman ini saudara, kita trust kepada Tuhan. Bukan trust kepada apa yang kita pikirkan, bukan trust apa yang kita lihat. Kalau saudara lihat, pasti saudara akan ragu. Ya, misalnya saudara pengen dioperasi. Saya nggak sengaja kok Agus. Tiba-tiba saya teringat kok Agus ya. Pengen dioperasi. Dokter bilang saya pernah dioperasi. Operasi apa? Appendix ya. Itu apa namanya? Usus buntu. Ya. Saya agak khawatir saat itu saudara. Karena Susi baru tiba dari Indonesia. Saya ngalamin. Dibawa ke ruangan mau operasi. Saudara. Saya kaget sekali dan saya takut, ya takut ya karena namanya orang pasti mau dioperasi, jangan-jangan nanti bangun udah nggak ada di sini, ya kan gitu ya. Dokternya bilang gini, jangan takut, ya nanti kamu bangun dengan keadaan sehat lagi. Saya seneng. Begitu pas mau dioperasi dokter bilang jangan takut, saya punya ketenangan susah. Tapi kalau dokter bilang moga-moga
kamu selamat, tambah gemeter saya, saudara. Ya, benar gak? Semua kan gitu, ya. Oleh karenanya, saudara, saya mungkin Aldo, jangan kemana-mana, Aldo, kalau boleh Om Budi mau minta tolong ya, minum aja nggak apa-apa, minum aja yang banyak dulu, ya. Kalau udah, ya. Saudara, saat hari ini saya kepengen iman itu harus diletakkan dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, percaya, saudara? Ya, nanti kalau sudah minum, kalau bisa maju ke depan, ya. Saya ingin, saudara, ada paling tidak iman itu adalah sesuatu yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, saudara. Terutama dalam kehidupan pelayanan kita, saudara. Ya, Aldo, boleh berdiri di sebelah kiri saya, ya, sebelah sini. Thank you, Jadi iman itu harus kita buktikan, saudara. Bukan cuma kita katakan. Kalau orang pacaran, saudara, kemudian dia bilang I love you, and then ditanya kapan kamu mau kawinin saya? Nanti. Ya, tanya lagi nanti. Saudara perlu ragukan. Ya, karena apa? Tindakannya tidak ada, betul kan, saudara? Kalau bos saudara bilang gini, nanti ya saya mau kasih bonus buat kamu, kapan? Nanti. Ya, pikirnya Christmas lah, udah mau dekat. Begitu lihat Christmas, bos mau kasih kamu bonus, saya Christmas. Nanti, nanti terus saudara akan tanda tanya dan mampu untuk menyaksikan bahwa perkataan dia tidak betul. Tapi hari ini saya ingin memberikan kepada Aldo, kamu punya iman kepada Kristus ya? Betul kan? Ya. Hari ini saya ingin kamu harus tunjukkan iman itu melalui kepada saya. Ya, oke. Kamu percaya kepada saya tidak akan menyakiti kamu. Ya, saya tidak akan melukai kamu, tidak mencelakakan kamu hari ini. Percaya kan ya? Oke, sekarang kamu ikutin apa yang saya katakan. Ya, oke. Sekarang kita pegang tangan kita di atas Ya, tangan sebelah kiri di perut kita Ya, ikutin seperti gerakan saya Betul ya, dia ngikutin ya. Ya betul. Oke, sekali lagi tangannya ke depan Ya, ikutin kayak saya. Haleluya. Ternyata dia trust sama saya ya. Oke, sekarang kita coba ya, trust yang lebih lebih lagi ya, supaya bisa sesuai dengan apa yang iman itu Tuhan katakan. Ya. Pegang tangan kiri ya, pegang sejauh mungkin gitu ya, oke ya. Kemudian ini tangan yang kanan panjangin jauhin. Nah, oke, jauh dulu sini ya. Oke, ya. Sekarang saya tuang dikit, jangan goyang ya. Karena aku tumpah. Oke. Ya, tunggu jangan goyang Sekarang kira-kira kamu perhati, saya satu yang jauh ya, jauh ikutin tangan saya ya, oke, taruh di atas kepala kamu, oke, kamu ke belakang ngadep kita ke belakang ya, merem kira-kira hitung sampai hitungan 5 ya, jangan ngelihat ya, kalau ngelihat Tuhan Yesus tahu. Ya, hitung sampai 5 ya, 1, ngomong dong. 1, 2, 3, 4. Udah 5. Oke, balik mulai melek ya. Diam ya. Yuk sama-sama. Sekarang kita coba air gelasnya dituang ke bawah ya, ke kepala kita ya. Gini, ikutin. 1, 2, cepat. Basah ya? Saya yang basah malah. Loh, nggak basah? Loh, kok nggak basah? Terima kasih, Thank you, Aldo. Malah saya yang basah ya. Ya, thank you ya. Iman itu demikian, saudara. Apa yang dikatakan, Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kita, tapi Dia mau memberikan kepada kita kepastian. Ya, tadi nggak kena airnya ya, ya? Nggak ada sama sekali. Tadi minum nggak kamu? Nggak.
kok nggak ada ya? Magic ya. Nanti kalau mau yang tahu datang kepada saya kasih tahu ya. Magicnya. Ya, tapi hari ini kita belajar saudara 7 jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja saat hari ini. Ya, salah satunya tidak punya iman, saudara. Ini yang luar biasa sekali. Sekarang pertanyaan dulu, ya, dikatakan di sini. Saya minta tolong Rizal untuk bantu saya, Wahyu 1 ayat ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Ya. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin, saudara. Dikatakan berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan menuruti apa yang tertulis. Jadi sudah membaca, mendengar, dan menuruti. Jadi saudara, kalau firman Tuhan itu perlu dibaca, perlu didengar, dan perlu juga untuk apa? Dilakukannya. Supaya apa? Firman Tuhan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Saudara, ya. Oleh karenanya saudara, tadi dikatakan 7 gereja, kalau saudara nanti baca kitab Wahyu 2 dan 3, itu menceritakan bagaimana 7 gereja yang ada di akhir zaman ini. Ya, jangan tambahin 8, jangan kurangin 1 jadi 6. Ya, 7 gereja. Loh, kenapa mesti 7 sih? Ya, karena 7 melambangkan daripada kesempurnaan. Ya, maka itu saudara, nah saya ingin berikan kepada saudara, apa sih artinya itu gereja? Gereja itu adalah gedung? Bukan. Ya, memang disebut yaitu gedung gereja, tetapi gereja di mata Tuhan adalah bukan gedung. Ya, apalagi dikatakan apakah gereja itu adalah organisasi seperti kita ini? Ada pemimpinnya, ada majelisnya, ada pengurusnya, ada jemaatnya dan sebagainya. Bukan di mata Tuhan. Ya, tapi apalagi yang ketiga, apakah gereja adalah rutinitas setiap minggu? Tuhan juga bilang bukan. Yang terakhir juga lihat apa? Apakah gereja itu adalah liturgi atau tradisi? Ya, bukan, saudara. Jadi yang saya maksud dan Tuhan maksud, gereja bukanlah gedung, bukanlah lokasi, bukannya kegiatan setiap minggu, bukan. Gereja adalah saudara dan saya. Di mata Tuhan, engkau adalah gereja di mata Tuhan. Di mata dunia, gereja adalah organisasi. Ya, gereja adalah ada pendetanya, ada jemaatnya, ada pelayannya, itu namanya gereja. Kalau masih kecil-kecil disebutnya persekutuan, Pak. Ya memang itu dunia bilang, tapi di mata Tuhan bukan itu. Yang disebut gereja adalah saudara yang mengasihi Yesus, itulah yang disebut gereja Tuhan. Nah, kita lanjut lagi, dikatakan jadi apa sih gereja itu? Gereja adalah perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Apa sih maksudnya dipanggil keluar? Maksudnya dipanggil keluar rumah nih? Bukan. Yang Tuhan bilang keluar daripada dosa kita. Ya, inilah perkumpulan orang-orang yang ada di tempat ini. Nanti pada bisik-bisik, masih dosa gua di sini. Masih. Ya, saya nggak nunjuk loh, saudara sendiri kalau merasa begitu ya. Saya tidak sebut, saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Perkumpulan orang-orang yang keluar dari dosa. Yang biasa kita lakukan dosanya apa sih? Ya. Nggak usah sebutlah hari ini, masing-masing tahu sendiri ya. Apa? Sekarang ditanya lagi, apa itu gereja? Intinya adalah persekutuan orang-orang yang percaya. Maka tadi Worship Leader bilang, saudara ada di tempat ini, saudara percaya Tuhan Yesus, itu adalah anugerah Tuhan, betul. Saudara datang ke tempat ini, saudara ini adalah rencana Tuhan, bukan keinginan saudara. Karena Tuhan menaruh hati di dalam pikiran saudara untuk datang menyembah kepada Tuhan. Inilah perkumpulan orang-orang percaya, persekutuan. Dan orang-orang yang telah lahir baru, artinya apa? Sudah mulai bertobat, sudah mulai meninggalkan dosa, keinginan yang lain, saudara. Apalagi yang ketiga adalah orang-orang yang telah bertobat dari segala dosa-dosanya.
disebut gereja Tuhan. Dan yang terakhir, yang paling penting, orang-orang yang mengaku Yesus adalah juru selamat. Maka disebut oleh Tuhan, inilah gereja Tuhan. Saudara, Tuhan terakhir kali nanti datang ke dunia, dia berkata, aku akan melihat iman orang yang ada di dunia ini. Artinya orang yang percaya kepada Yesus. Ya, maka kita mau masuk yang lebih lanjut lagi. Wahyu 2 ayat ketiga, kalau saudara melihat, saudara, peta ini ada 7 gereja yang diceritakan di dalam Alkitab. Kalau saudara belajar teologi, saudara, sebenarnya bukan 7 gereja, saat itu banyak gereja. Tapi kenapa Alkitab cuma bilang 7 gereja? Ya, nah sehari ini saya ingin memberikan pada saudara, khotbah saya pengajaran lebih banyak daripada saya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Ya, kenapa? Ada 7 gereja yang dicatat di dalam Alkitab ketika Yohanes ada di Patmos. Malaikat Tuhan beri kepada dia inspirasi. Tuliskan Yohanes apa yang akan terjadi. Ya, terjadi kapan yang terjadi? Hari ini terjadi, saudara. 7 gereja. Nah, maksudnya 7 gereja ini adalah 7 macam orang Kristen zaman ini. Ya, aneh saudara. Kenapa busi dulu tuh ribuan tahun yang lalu, 2000, 3000 tahun yang lalu, kok penggenapannya bisa sampai sekarang? Memang Tuhan itu Tuhan yang Alfa dan Omega. Dia yang tahu dari awal hingga akhir. Ya, mari saudara lihat. Kita lanjutkan dulu saudara. Gereja-gereja ini saudara hancur semuanya. 7 gereja ini. Nggak ada sisanya. Sampai sekarang. Cuma ada 2 gereja yang masih ada, namanya Smyrna dan Philadelphia. Sean, is it okay? I speak too fast for you or is okay? So you can understand it. Okay, thank you. Jadi saudara, ada gedung gerejanya dulu 7 ini hancur semuanya. Siapa yang menghancurkan? Ketika zaman Ottoman, kerajaan Muslim, Islam. Menghancurkan gereja-gereja, cuma disisain 2 yang ada. Di Smyrna dan di Philadelphia. Kenapa sih disisain 2 ini? Memang Tuhan bilang 7 gereja ini, 5 dicela, 2 dipuji Tuhan. Maka itu saya katakan, orang yang dipuji Tuhan, akan Tuhan pelihara sampai akhir hidupnya. Amin. Siapa orang yang dipuji Tuhan? Orang yang memegang firman di dalam hati dan pikirannya. Sekalipun dunia luar biasa, Ottoman saudara menghancurkan gedung-gedung gereja yang ada 7 ini saudara. Kenapa disisain 2? Saya tidak tahu jawabannya, tapi yang saya tahu karena pemeliharaan Tuhan saudara. Amin. Ya. Dunia boleh bilang, wah semakin susah Pak. Dunia semakin ekonomi hancur. Di mana-mana ada sakit penyakit, corona dan sebagainya saudara. Tapi saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan itu lebih besar daripada segala yang ada di dunia ini. Jangan takut. Karena aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Benar saudara. Saya yakin kesudahan alam itu sampai kapan sih? Sampai kita mati saudara. Mungkin juga kita tidak mati sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kita itu sampai kesudahan alam. Ya, oke. Oleh karenanya coba yang pertama saudara, ya, tolong bacakan Pak Rizal. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Tadi ayat yang ketiga, ini ayat yang keempat. Boleh sekali lagi? Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Haleluya, saudara. Yang pertama, jenis jemaat Tuhan, yaitu jemaat Efesus. Hari ini saudara pelajarin ya, yang mana 7 itu ada di dalam diri kita. Ya, yang pertama, jemaat Efesus. Jemaat Efesus dicela Tuhan. Kamu sudah meninggalkan kasihmu mula-mula. Ya, kasihmu yang dulu begitu menggebu-gebu terhadap Tuhan Yesus. Tuhan marah sekali karena Efesus ini sudah meninggalkan kasih mula-mula. Saudara. Siapa sih Efesus ini? Kalau saudara lihat di sini saudara. Efesus adalah orang yang pergi ke gereja beribadah. Dia adalah orang yang setia untuk mendengarkan akan Taurat Tuhan.
Dia yang adalah orang yang suka memberi, saudara. Saudara, jangan saudara berkata kalau nomor satu ini adalah orang yang di luar gereja. Enggak, yang ada di dalam gereja, saudara. Mungkin dia adalah orang yang menyembah nomor satu. Kalau datang ke sini mulai ibadah jam 11, jam 9 udah ada di sini. Ya termasuk saya. Kalau dia ada yang bilang worship leader, ayo kita angkat tangan kita, angkat tangan kanan kita angkat. Oh dia dua-dua tangan diangkat, saudara. Kalau saudara melihat orang ini bukan orang yang sembarangan, saudara. Tapi Tuhan mencela dia. Hai Efesus, engkau sudah meninggalkan kasihmu mula-mula. Aku mencela engkau. Kalau orang yang sudah dicela, Tuhan bilang di reject, saudara. Disebutnya basura, sampah. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Memang Tuhan bilang gini, jalan menuju ke neraka itu lebar pintunya, tapi menuju ke surga kecil sempit sekali. Memang betul, saudara. Hati-hati, mengikut Tuhan Yesus itu gak gampang, saudara. Ya, apa sih yang disebut kasih mula-mula? Ya, yang pertama dikatakan Tuhan tidak lagi menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Orang yang sudah meninggalkan kasih mula-mula paling gampang tanya tuh ibu-ibu. Istri-istri, ya. Atau suami juga ada, ya. Ya. Suaminya udah meninggalkan kasih mula-mula. Iya Pak, dulu lagi belum pacaran. Aduh, mau sepatu aja langsung tuh ada kotoran, tunggu iya sebentar ambil tisu dibersihin. Sekarang mah lu bersih sendiri, lu punya tangan. Dulu mah Pak kalau buka pintu, waduh cepet-cepet langsung dibukain, masuk dulu. Tapi udah kawin apalagi udah punya anak 2, lu masuk sendiri, udah gede kok. Ya, jangan ya sini ya, semua kita kasihnya tetap sampai selama-lamanya. Pak Fitias sama ya, setia kan? Wah, atau jempol ya. Ya, saya tahu sekali dia pacaran dulu. Saya intip sedikit, saudara. Loh, ketemu lagi pas dari gereja, dia ada di samping saya, dia nggak ngeliat. Ternyata saya parkir mobil di lampu merah sama-sama. Waduh, Naomi lagi ngeloyotan ke sebelah kiri. Ya, pendetanya ngeliatin aja. Saya bilang, ya mudah-mudahan selamanya. Ya selamanya juga ya, tetap ya. Kasihnya nggak mulai. Ya, yang pertama kalau orang sudah meninggalkan kasih mula-mula, prioritas hidupnya bukan lagi Tuhan. Tetapi apa? Uang, jabatan, ya, masalah soal yang lain. Tuhan mah kalau bisa nomor 2, nomor 10 paling belakang sekali. Ya. Yang kedua dikatakan apa? Kasih mula-mula ditinggalkan. Timbul rasa malas untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi loh. Ya. Orangnya ke gereja, beri persembahan, nyanyi pujian paling kencang suaranya. Tapi kalau untuk secara pribadi kepada Tuhan, enggak lagi mikir-mikir, saudara. Pengen apa pokoknya nggak usah pandang Tuhan, pokoknya aku mau, aku beli. Aku mau, aku punya rencana, aku jalankan. Tapi kalau orang yang secara pribadi mulai kasihnya terus sampai sekarang ini, tanya Tuhan, saya pengen pergi ya. Tuhan engkau izinkan saya gak ya? Tuhan saya pengen buka usaha, engkau izinkan gak ya Tuhan? Mulai secara pribadi. Yang ketiga, yaitu lebih disibukkan dengan urusan keluarga, pekerjaan, hobi, dan rekreasi, saudara. Ya. Ini orang Efesus. Kalau dia ke gereja ya maka gereja. Tapi kalau sudah urusannya kita dengan keluarga, wah Pak sorry ya, minggu ini saya nggak ke gereja. Minggu depan saya lihat cuaca. Gitu loh. Kalau cuacanya bagus pasti saya datang ya. Kalau enggak ya nanti saya lihat dulu ya. Yang kedua saudara, di jemaat Tuhan ini adalah gereja Smyrna. Coba bacakan Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ingat ya, apa yang harus engkau derita. Silakan. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengkaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terima kasih. Selesai. Smyrna adalah gereja yang kedua di mata Tuhan yang dipuji oleh Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan engkau menderita tetapi engkau setia. Bahkan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Amin.
Saya kepengen yang kedua. Tuhan, kayaknya kalau setianya kita mau lah setia. Tapi kalau menderita bagaimana? Jangan Tuhan. Kalau boleh lalukan penderitaan ini. Maka saat hari ini saudara, Smyrna ini dipuji oleh Tuhan karena kesetiaannya. Ya, walaupun dia menderita, susah. Siapa di dunia ini yang gak menderita? Banyak menderita ya. Banyak uang menderita. Enggak punya uang lebih menderita lagi Pak. Benar ya? Ya, orang kaya punya banyak duit menderita, katanya masa sih Pak, saya nggak pernah tahu punya. Nanti kalau saudara punya diberkati banyak duit, bingung saudara. Ini uang mau taruh di mana? Inflasi makin turun. Uang saya 2 miliar, jatuhnya nanti 10 tahun yang akan datang nggak 2 miliar lagi, mungkin 1,5 miliar. Value-nya bingung bagaimana untuk memultiplikasikan uangnya jangan turun lagi. Jangan main-main saudara. Uang itu bukannya segala sesuatunya. Ya, maka itu saudara, Smyrna ini mengalami masalah. Siapa di sini kita yang gak mengalami masalah? Pasti kita mengalami masalah. Saya ingin memberikan pada saudara, di dalam menghadapi masalah hidup ini, orang psikologi itu tahu saudara. Konselor itu selalu bilang gini, ada 2 hal yang harus kamu lakukan kalau menghadapi masalah dalam hidupmu. Selalu begitu. Yaitu pendeta juga sama saudara. Dikatakan apa? Yaitu bagian kita dan bagian Tuhan. Maka itu saudara, kalau saudara ingin mengatasi masalah dalam hidupmu, apapun juga, ada 2 hal yang harus engkau perhatikan. Bagian aku dan bagian Tuhan. Yang bagian aku apa? Aku kerjakan. Yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Yang gak bisa saya lakukan, bagian Tuhan. Ya, contoh saudara, misalnya saudara sakit, dokter bilang, kamu menderita cancer. Wah, state-nya udah state berapa yang terakhir? State berapa? 4 ya? 4 ya? 4 saudara ya. State 4. Umur kamu nggak panjang lagi. Palingnya juga mungkin 2 bulan deh. Waduh, langsung orang itu lemes. Ya, dibilang dipanis 2 bulan udah bingung. Bagaimana caranya ya? Selama 2 bulan itu engkau masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk melakukan bagianmu. Saudara ngerti ya? Bagian saudara. Nah, saudara lakukan apa? Ada orang kesaksian, saudara. Bagus sekali. Seorang laki-laki, saudara udah dipanis sama dokter. Dia bilang, ini orang gak lama lagi dan sebagainya. Istrinya sedih sekali dan istrinya berdoa sungguh-sungguh. Tuhan di rumah sakit dia berdoa, dia temenin suaminya. Beri kesempatan kepada suamiku saya supaya dia bisa sembuh dan sebagainya. Selama 2 bulan itu bagian kita. Istrinya melakukan bagiannya, berdoa, minta kuasa mujizat Tuhan, minta untuk supaya Tuhan meng-cancel kematian atas suaminya. Apa yang terjadi? Ketika hal itu terjadi, Tuhan genapi, tiba-tiba malam hari suaminya turun dari bangun ranjangnya saudara, padahal itu banyak selang-selang yang masuk ke dalam ini, dicabut-cabutin, dia mandi saudara. Nurse-nya dapetin dia dalam keadaan lagi sedang mandi, begitu ditanya, what are you doing? Ya, bingung dia. Dia bilang panas, saya pengen mandi. Enggak boleh kamu kayak begini. Kamu lagi sedang perawatan. Enggak apa-apa. Akhirnya sejak kejadian itu, suaminya baru menceritakan kejadiannya kepada istrinya. Malam hari ketika saya lagi tidur, dibangun sama 1 orang, jubahnya putih, bersinar sekali. Dia bilang gini, bangun kamu. Ya, aku beri kepada kamu umur yang panjang. Kemudian dia bilang suruh mandi. Jadi saya mandi, saya juga gak tahu kenapa saya mandi katanya ya. Tapi dia cuma merasa badan dia itu panas. Akhirnya selamat sampai sekarang masih hidup. Maksud saya dalam menghadapi masalah ada 2 bagian, lakukan bagian kita. Kalau saudara tidak melakukan salah satu bagian ini, saudara tidak akan pernah mendapatkan apa yang saudara mintain kepada Tuhan. Banyak orang gagal karena engkau tidak melakukan salah satu dari 2 bagian ini. Saya katakan begini, engkau punya bagian yang engkau tidak kerjakan, engkau tidak akan pernah mendapatkan apa yang engkau doakan. Engkau melakukan bagianmu, tetapi engkau tidak mempercayakan kepada Tuhan. Itu juga engkau tidak mendapatkan bagiannya. Contoh saudara, ada 1 ibu saudara naik lift, bawa barang dagangannya saudara. Ya, kalau di Indonesia itu barang dagangannya di belakang saudara. Ya, belakang gini ya. Kemudian mau naik lift, mau jualan di atas saudara. Ada 1 pemuda tolongin, ayo saya pencetin. Mau ke lantai berapa Bu? Lantainya 7 katanya. Ya udah,
Kemudian lantai 7 agak tinggi begitu, ibunya ini pegang terus barang dagangannya. Bu, barang dagangannya taruh dulu, berat saya. Sayang, nggak mau saya katanya. Loh kenapa? Takut katanya. Nanti saya ketinggalan lagi barangnya. Saudara, ada bagian di mana kalau Tuhan bekerja, jangan kita ambil alih. Ketika kita berdoa, Tuhan tolong saya ada masalah yang besar sekali. Udah selesai, amin saudara. Betul gak ya Tuhan bisa tolong? Kita ambil lagi saudara. Ya, saudara, oleh karenanya bagian yang kedua ini jangan kita ambil juga. Yang selanjutnya adalah dikatakan Smyrna ini adalah seorang, saya beri contoh saudara, di dalam mengatasi masalah, ini yang real sekali saudara. Ada seorang grandpa, ada seorang opah saudara, mengajarkan kepada cucunya cara untuk berdoa saudara. Oh, cucu masih kecil. Dia tanya gini, opa lagi ngapain sih kalau malam itu suka lipat tangan, mulutnya komat kamit. Oh, opa lagi berdoa. Oh, doa itu buat apa sih? Wah, dia terangkan. Bagaimana sih doa itu? Dia jelasin. Nih, nak, kalau berdoa itu, Tuhan Yesus, saya pengen diberkatin ini. Jangan lupa belakangannya tulis di dalam, katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh gitu, ya sudah. Nah, ketika dia ajarin, opanya esok hari dia mulai memperhatikan anak ini. Dia intip dari kamarnya, anak ini mulai berdoa sebelum tidur. Dia lipatkan tangan seperti opanya, kemudian dia dengar, tapi dia dengar bukannya dia ngomong seperti opanya punya ucapan, tapi dia bilang begini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ya. Opanya bingung, loh diajarin untuk doa kok nyanyi malah ABC. Besok harinya dia coba untuk dengar lagi. Dia dengerin anaknya cucunya nyanyi lagi. A, B, C, D, E, F, G. Bingung opanya. Opanya begitu tungguin udah selesai. Nak, saya opa itu ajarin doa. Bukan ajarin nyanyi. Kenapa kamu kalau nyanyi doa itu nyanyi? Anak ini bilang gini, opa, saya nggak tahu cara berdoa. Udah saya kasih aja sama Tuhan Yesus tuh ABC, biar Tuhan Yesus yang merangkai semua. Apa yang saya butuhin dia yang penuhin. Amin. Ternyata anak ini anak yang mengajarkan pada opanya. Sometimes kita banyak mengambil bagiannya Tuhan, ya kita pikirin bagiannya kita semua, saudara. Yang harus kita lakukan adalah seperti anak kecil ini. Yang ketiga, jenis jemaat adalah jemaat Pergamus, saudara. Apa sih jemaat Pergamus? Silakan bacain buat saya. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Lanjutkan ayat 17 ini. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Haleluya. Lihat di sini, Pergamus dicela oleh Tuhan, sangat Tuhan marah sekali. Ya. Pada saat Pergamus ada, saudara, gereja saat itu, saudara, itu banyak sekali kuasa-kuasa kegelapan, setan, ya, dan sebagainya, dukun-dukun ada di sekitar daerah di mana gereja Pergamus ada. Ya. Maka saudara, Pergamus ini jemaatnya pergi ke gereja, tapi masih suka simpen-simpen berhala. Ya. Hari ini saudara, kita anak Tuhan, jangan kita simpen-simpen berhala. Ya. Saudara suka ke dukun, Mbah, tolong saya masa depan saya, ini loh saya kasih jimat, pegang ya. Jangan. Di mata Tuhan marah sekali Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Dia tidak mau dinomor duakan. Ya, siapa yang mau nomor duain? Jangan-jangan istri nggak mau pasti. Suami juga tidak mau punya selingkuh yang lain istrinya. Ya, demikian juga Tuhan, di mata Tuhan kita memiliki roh-roh yang lain, Tuhan benci sekali dan itu menjadi kutukan di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan, aku akan memerangi mereka. Siapa mereka? Orang jemaat Pergamus. Kalau saudara ada yang simpenan sini, jangan simpenan maksud saya di bank ya, kalau di bank nggak apa-apa. Ya, simpenan jimat-jimat kuasa kegelapan, cepat buang, serahkan pada Tuhan, hancurkan. Karena itu akan menjadi penghalang buat
kerohanian saudara dan berkat dalam hidup saudara. Ya, banyak orang ke gereja saudara, tapi seringkali bergaul erat dengan kuasa kegelapan. Ingat, mata Tuhan, Tuhan tahu apa yang engkau lakukan. Ya, ada satu orang saudara datang kepada saya, dia bilang begini, Pak, kenapa ya saya kok sering sekali mengalami yang namanya seperti alergi. Kok alergi ya? Oh, saya bilang gini, dulu saya pernah alergi juga. Oh ya, kenapa? Kalau dingin, ini hidung keluar air. Ya, bukan COVID, nanti COVID lagi. Dikit-dikit COVID lagi. Dulu nih selesai ya. Seringkali hidung saya keluar air. Saya bilang, kamu gejala alerginya ini loh Pak. Kalau saya begitu pas dalam keadaan tertentu alergi saya langsung seperti kayak orang di dua alam katanya. Oh ya, saya sering ngelihat aneh-aneh Pak. Oh itu bukan alergi lah, saya bilang. Alergi gak kayak begitu, medical dan sebagainya. Saya agak sedikit bingung saat orang itu ngomong, Tuhan tuh langsung taruh di dalam hati saya, katakan pada orang ini, apa yang kamu milikin? Loh saya pikir-pikir, saya nih bukannya pendeta yang model-model begitu. Kadang-kadang saya gak nurut susah. Saya pulang dari rumah orang itu, hati gak sejahtera, Tuhan bilang balik, tanya aja sama dia. Urusan benar atau tidak, gak usah kamu pusingkan. Saya balik lagi, saya bilang gini, tolong ya saya tanya sekali lagi. Firman Tuhan cuma bilang loh ke dalam hati saya, kamu memiliki sesuatu jimat gak? Gak ada Pak Budi. Mana saya sudah jadi Kristen, gitu-gitu saya buang dan sebagainya. Gak apa-apa, it's okay. Ternyata suara hati saya pikir. Saya pulang, ya. Firman Tuhan cuma bilang gini aja, gak apa-apa, tugasmu udah selesai kok. Sampai rumah percis memang ditelepon selesai. Dia bilang, Pak sorry saya ngaku deh. Memang saya masih pegang satu-satu, tapi satu ini dari saya sejak kecil opa saya kasih, jangan lupa ini jangan dibuang. Saya bilang itu buang cepat. Nah, langsung orang itu buang dan sejak itu orang itu langsung bilang, puji Tuhan Pak, saya gak ngalamin yang aneh-aneh itu, suka ngelihat aneh-aneh itu gak ada lagi. Saya bilang itulah Tuhan, firman Tuhan. Tuhan masih sayang sama kamu, jangan kau lakukan. Yang keempat saudara, adalah jemaat Tiatira. Ya, apa yang dikatakan jemaat Tiatira? Coba Wahyu 2 ayat 20, silakan. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Saudara, jemaat Tiatira, saudara, dicela oleh Tuhan karena apa? Ada wanita yang mengajarkan mengenai sesuatu pengajaran yang tidak benar. Maksudnya, saudara, adalah berzina dan sebagainya. Saudara, ini adalah satu gambaran buat kita, yuk. Jangan kita melakukan di hadapan Tuhan zina di hadapan Tuhan. Bukan zina secara fisik, ya aja, saudara. Berzina secara apa? Secara alam roh. Berzina secara hati, saudara. Saudara, ketika di hadapan Tuhan, engkau sungguh-sungguh jangan engkau melakukan zina di hadapan Tuhan. Ya, sometimes saudara ada orang yang berkata begini, Pak, maaf ya Pak ya, saya mau katakan kepada Bapak, saya ini suka aneh Pak. Katanya, ya ini laki-laki ya. Setiap saya ngelihat wanita, saya punya hasrat nafsunya lebih daripada yang ini. Padahal bukan istri saya, bukan istri saya dan sebagainya. Saya bilang, karena kamu punya roh daripada persinahan. Saya tanya gini, gampang aja. Apakah yang kau alamin ketika masa mudamu? Wah dia cerita panjang lebar. Saya bilang itu yang harus kita buang. Bertobat, kalau tidak bertobat, saya bilang engkau akan mengalami terus hal-hal yang begini. Ya, kadang-kadang saya sebagai hamba Tuhan mau memberitahukan yang kebenaran, kadang-kadang orang belum tentu terima. Ya sudah, saya nggak panjang lebar, bukan jemaat saya tuh anyway. Tahu berapa tahun kemudian saya tahu masuk penjara karena pedofil. Pedofil itu dengan anak kecil, tertangkap dan sebagainya. Saya bilang sudah di penjara ya baru dia ngomong terlambat Pak. Saya kenapa nggak bertobat seperti? Saya bilang belum terlambat. Sekarang kau ngikutin aja 4 tahun penjara, sesudah itu engkau harus kembali lagi kepada Tuhan. Kasihan. Ya. Jemaat yang terakhir bukannya jemaat sadis, tapi jemaat Sardis. Ya. Jemaat Sardis apa yang dikatakan jemaat Sardis. Ya. Yuk lanjutkan. Wahyu 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia
yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya, Wahyu 3, lanjutkan ya. Ayat ketiga mestinya. Oke. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Yang kelima, saudara, ada jemaat yang pergi ke gereja yang namanya jemaat Sardis, saudara. Dia melakukan di dalam gereja tetapi tidak sempurna, saudara. Apa sih yang dimaksud tidak sempurna? Hatinya setengah hati. Di dalam hal untuk pelayanan dia setengah hati, masih ada ngegrotu, kemudian mau memberikan persembahan, aduh enak aja gereja ambil persembahan, kemudian mau membantu gereja, enak aja Pak Pendeta cuma baca-baca Alkitab, saya mah capek-capek dan sebagainya. Saudara, hati ini loh yang Tuhan bilang enggak sempurna, Tuhan jengkel sekali. Ya. Coba saudara, di dalam dunia pun juga sama. Seorang bos punya anak buah kalau bekerjanya setengah hati juga pun gak senang hati. Bener gak? Gak suka. Curi-curi waktu. Ada kesempatan ke WC. Ngapain ke WC kok bisa 5 kali kalau di WC setengah jam? Ya karena gajinya kan per jam Pak. Supaya bisa istirahat dan sebagainya. Gak ada. Ya. Ini kalau bos pasti ngangguk-ngangguk tuh kayak Andi ya. Dia nggak pernah cerita loh, jangan saudara pikir saya titipan dari dia, nggak ada ya dia. Jemaah kalau bos ini nggak mau, apalagi Tuhan, ya ke gereja sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, jangan setengah-setengah hati, jengkel, punya kebencian kepada seseorang ketika berdoa, Tuhan. Saya kalau ingat si A itu, aduh Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang, Pak Pendeta, ampuni segala dosa. Supaya apa? Doa kita dijawab. Akhirnya ibu ini langsung bilang, Tuhan saya ingat si A udah nyakitin saya. Dia maksudnya mau ampunin, tapi ambillah nyawanya. Pengen ngampunin tapi masih jengkel. Akhirnya bukan ngampunin, tapi ambil suruh nyawanya. Saking jengkelnya. Ya tapi di sini nggak ada ya. Saudara ya, kalau doa sungguh-sungguh, minta ampun. Ya, saudara. Dan yang terakhir adalah gereja yang keenam ya, adalah gereja Philadelphia. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku Ya. untuk tekun menantikan aku, Ya. maka aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Haleluya. Yang keenam, gereja Philadelphia dipuji Tuhan. Yang kedua dan yang keenam, saudara. Ya, kenapa? Karena gereja Philadelphia setia kepada Tuhan. Di dalam pencobaan dia tetap sempurna di hadapan Tuhan, saudara. Bahkan dia mau supaya dia bisa menerima mahkota. Maka saudara, kalau jadi anak Tuhan, yuk pegang yang 2 dan 6 ini. Kenapa? Kita setia kepada Tuhan. Walaupun penderitaan, kesusahan ada, tapi ingat Tuhan itu akan memberikan kepada kita mahkota. Bukan cuma di surga, tetapi di dunia ini juga pun Tuhan akan memberikan. Ingat, Tuhan bilang tabur tuai. Ya, apa yang kita tabur, kita pasti menuainya. Kalau engkau menabur kebaikan, saudara yakin saudara akan menuai kebaikan dalam hidupmu. Kalau engkau tabur kejahatan, yakin juga engkau akan menuai kejahatan. Ya, maka setiap kali kalau saya bertindak, saudara, saya cuma memikirkan apa yang harus saya tabur. Kalau saya tahu itu taburannya jahat, saudara, saya bilang no. Maybe nggak ada orang yang tahu, tetapi saya akan menuainya. Saya tidak mau menuainya. Mungkin kita tidak menuainya. Mungkin saat ini kita tidak menuainya, tapi anak dan cucu kita bisa menuainya. Ingat ya, Tuhan bilang gini, kalau aku memberkati seseorang, aku akan memberkati anak sampai 2-3 keturunan. Tapi kalau Tuhan juga mengutuk, ya, apa yang kita tabur kejahatan, ingat loh, 2 keturunan, 3 keturunan, kita akan menuainya. Jangan ya, lakukan ya. Ya, kasihan anak cucu kita. Ada orang saudara, sungguh-sungguh saudara, anaknya cacat, cucunya cacat lagi saudara. Ini pendeta saya, saudara.
Pak Daniel Kusnadi, saudara. Ikut saya sama-sama beliau pergi untuk mendoakan orang ini, saudara. Wah, Bud, ikut saya ya. Kita sedang doain buat satu orang ini. Anaknya cacat, cucunya cacat. Hidupnya amburadul, saudara. Padahal dia orang yang cukup kaya, saudara. Kemudian kita doain, saudara. Pak pendeta ini, gembala saya bilang gini, Bud, doa dulu dari rumah supaya kuasa kegelapan itu enggak attack kita. Betul, saudara. Kita doain manifestasi luar biasa sekali. Wah, teriak, wow, teriak. Udah kayak singa, saudara. Saya pegangin sama 2 orang, saudara, dilempar begini aja kita lepas gitu. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ketika kita doain buat dia, wah hamba Tuhan ini, gembala saya, doain dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nggak lama langsung rebah dan lemas. Dia bilang, kenapa sih? Ya, kita sudah selesai. Waktu itu gembala saya naik mobil, saya naik motor. Selesai. Lagi kita ngomong di depan, ada kabel listrik di Indonesia, kabel listrik begitu ya. Kita ngelihat dengan mata kita karena malam hari itu kabelnya itu putus dan jatuh ke bawah, di antara lagi kita ngomong begini jatuh di bawah dan itu api nyerosot sampai ke bawah semua. Bapak pendeta saya bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Memang kita selamat dan kita tahu itu bukan secara kebetulan tapi iblis mengetek kepada kita. Ya, saudara, saya ingin memberikan kepada saudara, orang itu sejak didoakan dan sebagainya, hidupnya tenang, saudara. Walaupun saya nggak melihat sesuatu yang terjadi secara perubahan ya, tapi dia bilang gini, nggak apa-apa Pak, saya percaya cucu saya akan sembuh. Saya percaya cucu saya sembuh. Lain dengan dulu ketika dia ngomong, kenapa ya nasib saya kok sial, kenapa ya masalah terlalu datang dan sebagainya. Karena nggak sempurna di hadapan Tuhan. Ingat ya, yang terakhir adalah yang ketujuh, adalah jemaat Laodikia, ya. Wahyu 3 ayat 11. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan Ya, tidak 16. dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, jemaat yang paling banyak, yang terakhir ini adalah jemaat yang ada zaman sekarang, saudara. Jemaat yang suam-suam kuku, ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Memang suam-suam kuku, bahasa Inggrisnya saya nggak tahu deh. Ya suam-suam nail. Bingung ya. Ya, saudara, jadi saudara, orang yang suam-suam kuku zaman sekarang tahun 2021 banyak sekali. Ya, apalagi ketika masa pandemik, saudara, ke gereja, kok takut corona? Kok takut sih ke corona, sama corona? Bu, nggak ke Costco, kok Costco? Tapi Costco nggak ada corona, di gereja banyak corona. Suam-suam kuku. Ayo dong berdoa, doa bangun pagi hari, minta sama Tuhan, hadirat Tuhan. Pak, saya ke dokter bilang apa imun sistem kita harus kuat. Maka itu kita tidur harus 8 jam, maka itu saya nggak mau bangun pagi. Saya cukup bangun 8 jam, kalau bisa 10 jam supaya imun saya kuat. Ya. Suam-suam kuku. Ya. Maka jangan yang tersinggung ya. Ya, saya nggak nuduh loh. Dalam hal ini 7, saya juga koreksi diri saya dulu di mana, saudara. Ya, saya dulu, saudara, kalau saya ambil, saya mungkin yang nomor 1, saudara. Kasih mula-mula nggak ada. Ya, saya berbakti ke gereja, saya ikut dengan pendeta saya pelayanan untuk pergi ke desa-desa, tapi kasih mula-mula itu nggak ada loh, saudara. Ya, tapi Tuhan kasih sama saya. Itu kasih mula-mula kembali lagi ketika saya menjadi pengkhotbah dan pergi ke satu daerah yang namanya Bojongnangka di daerah Tangerang, saudara ya. Saya khotbah di disetirin mobil sama satu orang. Itu mobilnya cuma 2 orang yang bisa duduk di depan. Duduk di depan, saya cuma mau khotbah tentang kasih. Ya, itu khotbah saya memang tentang kasih. Jalan ke desa, saudara, itu jalan desa tuh masih belum di aspal, jadi masih begini-gini batu-batuan. Ini naik mobilnya Suzuki Carry, saudara tahu ya, Suzuki Carry pickup, cuma berdua di depan. Ketika saya naik mobil dan hampir nyampe gerejanya, kurang lebih sekitar 15 menit lagi, ngelihat ada 2 ibu-ibu, saudara, jalan, ya, begitu jalan, dia pendetanya ini Tintin.
Bu, sampai jumpa ya, ketemu di gereja ya. Ibunya ini bilang, iya Pak Pendeta, tapi masih muat gak mobilnya? Ya, Pak Pendetanya berhenti, stop gitu. Nengok kita berdua sama-sama, siapa yang mesti turun? Ibunya minta naik, 2 orang ini, ya nggak mungkin toh, 4 orang kita pangku-pangkuan di dalam mobilnya kecil ya. Saya bingung, saya bilang gini, kamu yang punya mobil, ya sudah saya di belakang, di bak belakang, Ibu ini maaf ya, agak nggak tahu malu. Akhirnya dia bilang, boleh gak saya duduk berduaan jempit-jempitan, katanya Pak Pendetanya. Ya nggak apa-apa ya. Kemudian duduklah. Padahal badannya cukup besar, saudara ya. Duduk bertiga dia, saya di belakang, saya duduk agak ngumpet begini di belakang bagasi begitu. Tapi karena jalannya berbatuan sakit, saya jadi duk. Jadi saya pegangan di belakang mobil seperti kayak parade, saudara. Udah pakai jasi, saudara. Saya pegangan belakang, dia ini ibunya seneng-seneng aja mungkin ya. Saya ini sambil jalan belum lama, saudara, mulai rintik-rintik hujan, saudara. Aduh Tuhan, ampun, saya bilang hambamu yang mau khotbah mukanya berantakan ini. Rambut kemana-mana, muka kena hujan dan sebagainya. Sampai di sana saudara, saya langsung ke WC, cuci muka, siram dan sebagainya. Tapi saya khotbah. Ketika saya khotbah saudara, mulai saat itu baru hati saya diberikan, yang diberkati bukan yang dengar khotbah, tapi yang diberkati yang mengkhotbahin. Kamu khotbah kasih, tapi kalau kamu tidak memberikan kasih itu, jangan pernah berkhotbah firmanku. Aduh, saya khotbah senang. Hari ini saya diberkatin. Saya khotbah tentang kasih karena saya membuktikan kasih itu kepada saudara. Tadi saya naik mobil sama Bapak Gembala. Pak Pendetanya malu diem ya, nggak mau ngelihat kan. Pulang dari kebaktian bilang gini, dia bilang, Pak Budi, saya kasih persembahannya. Oh enggak, saya tambahin 2 kali. Saya bilang no. Saya bilang bukan karena itu, karena saya diberkatin, karena saya melakukan apa yang firman Tuhan lakukan. Kasih mula-mula. Jadi saya bilang gak apa-apa Tuhan, saya lagi naik begini, hati jengkel, tapi firman Tuhan bilang gini, kamu belum apa-apa. Lihat saudaramu yang ada di daerah-daerah yang susah itu. Kamu kok naik mobil yang pick up aja masih malu ya. Saya pegangan, lo pernah pengkhotbah pakai dasi, duduk di belakang sambil dasinya terbang-terbangan. Gak apa-apa. Tapi saudara, tanda jemaat yang suam-suam kuku, saudara, ini saudara, yang pertama tetap rajin ke gereja, saudara ya. Rajin ke gereja, jangan nengok saudara. Lihat aja diri saudara masing-masing. Rajin ke gereja tapi suam-suam kuku ya. Nanti saudara lihat deh ayatnya, Lukas 21 ya. Orangnya murah hati gak murah hati. Nolong gak suka nolong. Tapi punya hatinya, spiritnya kepada Tuhan tuh suam-suam kuku saudara. Yang ketiga dikatakan apa? Lebih suka mengikuti keadaan dunia daripada firman Tuhan. Lihat, dengar berita itu kan, news itu, berita yang paling bagus adalah berita yang paling berita yang paling buruk adalah berita yang paling baik buat news. Maka itu diberitakan media. Saudara ya. Lihat hoax di dalam handphone yang tadi minggu kemarin Cilusi khotbahin. Waduh, kayaknya Tuhan Yesus gak lama lagi datang. Wah, sambil lihat handphonenya gemeteran saudara ya. Langsung bingung. Waduh, Antikris sudah mau datang nih. Takut saudara ya. Yang lebih lagi apa? Tidak mau melepas dari dosanya. Pergi ke gereja. Tapi masih pergi ke kasino saudara. Masih pergi minum-minum ya. Buang segala dosa daripada itu. Tuhan sangat benci sekali. Bukan Pak Pendeta loh saudara. Enggak ya. Tapi yang saya mau katakan dosa kita ya. Suka ngata-ngatain orang, kutukin orang, saudara. Ya, mulut kita harimau kita, saudara. Apa yang kita katakan itu bisa mengena kepada kita. Jangan, saudara. Ya, yang kelima adalah tahu untuk berbuat baik, tapi tidak melakukannya. Hati-hati loh, saudara. Anak Tuhan loh. Ke gereja betul-betul tahu. Pak Pendeta, saya dengar si itu kayaknya butuh pekerjaan. Saya ada kerjaan, tapi
nanti saya bagaimana ya dan sebagainya. Kita tidak berbuat sesuai. Firman Tuhan bilang dosa lu. Tahu untuk berbuat baik tapi tidak melakukannya, engkau dosa. Ya, yang keenam, malu menjadi anak Tuhan. Saya sudah terima ini, saudara. Malu menjadi anak Tuhan. Saya nyetir Super Shuttle, saudara. Hampir rata-rata pegawai Super Shuttle itu adalah orang satu daerah, satu negara, saudara. Ya. Semuanya Kristen, nggak ada Islam, nggak ada Buddha dan sebagainya. Kristen semua. Tapi yang namanya kalau pergaulan hidupnya, saudara, waduh jauh daripada Tuhan. Mulut sumpah serapah, mau ngomel terus dan sebagainya. Saya nggak suka, akhirnya saya sering sendirian di mobil, saya suka baca Alkitab. Sekali waktu teman saya buka pintu tiba-tiba ngelihat saya, oh you still reading the Bible? Dia selalu bilang, oh Bible all the time, ngejek saya. Ya, saya diam aja, nggak ada apa-apa. Kalau saya datang ke tempat di mana rekan-rekan saya ada, dia bilang, be careful, pastor coming. Dia bilang, awalnya saya merasa malu diejek begitu, tapi saya diam aja. Saya pikir-pikir, firman Tuhan bilang, siapa yang malu di hadapan manusia, mengaku akan Tuhannya, aku juga akan malu di hadapan Bapa. Saudara, hati-hati loh. Ya, kita anak Tuhan jangan malu. Ya, yang ke-7, saudara, bimbang. Hatinya bimbang terus. Kesana enggak, kesini enggak. Entar haleluya, keluar dari gereja, halelupa. Saudara. Ya. Di dalam gereja bilangnya amin ya. Kalau yang di luar gereja apa? Aku nggak tahu deh ya, nggak ngerti ya. Saudara, dalam hal ini mari 7 jemaat ini yang Tuhan katakan 5 dibenci, tapi 2 disukain. Saya yakin hari ini saudara ada di mana, saudara pikirkan sendiri, tapi ingat, firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dari 7 gereja, 5 dicela bakalan dibuang, 2 yang dipilih sama Tuhan. Hari ini sebelum waktunya tiba, kedatangan Tuhan yang kedua kali, yuk koreksi diri masing-masing. Tuhan, aku masih ada yang di 5 tuh Tuhan. Sebelum engkau jemput ya keluar dari gereja ini, bertobat. Terima Tuhan. Ya, bahkan katakan Tuhan ampuni kalau aku masih berdosa. Aku mau tinggalkan semuanya itu, aku mau masuk ke dalam yang namanya 2 gereja ini. Mahkota kehidupan akan diterima. Ya, hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan, tetapi saya pengen saudara setiap orang di tempat ini, yuk kita kembali kepada kasih Tuhan semula-mula. Tuhan mati di atas kayu salib tidak gampang, susah. Tidak mudah. Ya, tidak ini. Saudara bisa pikirkan enggak? Tuhan Yesus itu adalah Tuhan 100% dan dia juga 100% manusia. Ketika dia mau disalib, dia sampai gemeteran, saudara, pegang cawan ini, bahkan dia berkata, Bapak, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Penebusan Tuhan buat saudara dan saya enggak gampang. Jangan saudara anggap enteng dalam hidupmu, saya berbuat dosa sekarang ini enggak apa-apa. Besok masih ada, belum tentu, saudara. Setiap orang masa hidupnya tidak ada yang tahu. Betul ya? Siapa yang tahu? Masa sih. Pak, saya tahu Pak. Enggak ada. Ya, saudara, saat hari ini mari kita tanggalkan segala dosa kita dan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita tutup ibadah kita siang hari ini. Haleluya. Tuhan, di akhir daripada ibadah kami di hadapan-Mu ya Bapa, kami sudah mendengar perkataan-Mu Tuhan, bahwa sesungguhnya ada 7 jemaat Engkau di hadapan-Mu ya Tuhan. Ada 5 yang dicela, ada 2 yang dipuji oleh Engkau ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap orang yang telah mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di tempat ini, atau juga pun yang ada di online. Mari Tuhan, jamah hati mereka,
berikan kepada mereka pengertian di manakah posisi kami masing-masing. Apakah kami ada di posisi dari 5 yang dicela oleh Tuhan? Kalau memang itu kami, Tuhan, berikan kepada kami hati untuk kami kembali kepadamu ya Tuhan. Menanggalkan segala dosa, segala perbuatan, segala tindakan yang sangat Engkau cela Tuhan. Ketika kami masih bisa bernafas, Engkau memberikan kepada kami Tuhan pengampunan ketika kami bertobat. Ampuni setiap orang saat hari ini. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau mengasihi kepada setiap orang. Bahkan setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Ketika kami bertobat, maka pengampunan itu ada dalam hidup kami. Dan kami pasti dan kami yakin kami akan menerima mahkota kehidupan. Jangan keraskan hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami saat hari ini. Untuk mendengar perkataan-Mu. Bukan tersinggung, bukan marah, bukan lari daripadamu, tetapi semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Jamah hati setiap orang saat hari ini. Saya mau kalau Engkau adalah orangnya yang masih di dalam 5 gereja yang dicela oleh Tuhan, berkata kepada hatimu sendiri, aku akan tinggalkan. Aku akan kembali kepada Tuhan yang menyelamatkan aku. Aku mengenal akan nama Yesus dan menjadi juru selamat. Tetapi keselamatan itu Engkau sangat cela karena perbuatan kami yang jauh daripadamu ya Tuhan. Hari ini kami akan bangkit, bertobat dan menerima Engkau Tuhan. Dan kembali kepada kasih-Mu semula. Di mana Engkau memberikan kepada kami Tuhan, maka kami mau melakukan dalam hidup kami. Bapa berkati buat teman-teman kami yang mungkin mereka tahu posisi mereka di dalam 5 gereja ini. Hamba berdoa Tuhan kalau mereka semua ada di dalam 2 gereja yang dipuji oleh Engkau ya Tuhan. Maka hamba berdoa berikan keteguhan di dalam hati mereka sampai Engkau menjemput mereka kedua kali. Maka saatnya mahkota kehidupan itu akan Kau berikan kepada mereka ya Tuhan. Dan mereka tetap setia, tidak mengikuti akan keinginan dunia, tidak mengikuti akan dosa yang menjadi kenikmatan akan keadaan di dunia ini. Tetapi kami mau Tuhan, kami masuk di dalam segala bimbingan tangan Kau Tuhan, sampai kesetiaan itu kami dapati mahkota kehidupan itu. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biar kiranya kesetiaan itu boleh ada di dalam hati mereka. Dan mereka tetap Tuhan tinggal di dalam firman-Mu. Hamba berdoa buat negara kami, Amerika. Hamba berdoa buat negara-negara seluruh dunia termasuk Indonesia, Malaysia dan sebagainya. Biar kiranya Engkau jamah hati mereka Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan, mereka janganlah menjadi jemaat yang ke gereja, mereka rajin melakukan ibadah, tetapi sesungguhnya Engkau tidak mengenal mereka. Tetapi mari Tuhan, berikan pengampunan kepada mereka, supaya mereka bertobat di dalam nama Yesus. Mereka yang masih ateis, mereka yang masih tidak percaya, mari Tuhan panggil mereka. Sesungguhnya Engkau mengasihi mereka juga ya Bapa. Kau tidak mau setiap orang masuk ke dalam api neraka, tetapi Engkau menyayangkan setiap nyawa supaya mereka masuk ke dalam surga yang kekal, yang penuh dengan damai sejahtera yang tidak pernah kami nikmati di dunia ini ya Bapa. Tuhan terima kasih. Hamba selesai berdoa, hamba selesai berbicara, tetapi firman-Mu terus Tuhan bekerja di dalam hati pikiran mereka ya Tuhan. Sampai Maranatha itu kembali datang dan menjemput kami di awan-awan yang permai. Kami akan bersuka cita di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, angkatlah tanganmu saat hari ini.
Kedangkan kepada Tuhan yang akan memenuhi dan memberkati hidupmu. Pulanglah sebentar, engkau yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang menjadi permata hati daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai engkau sejak siang hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata amin. Tuhan Yesus berkati. Engkau memberkati